Halo, saya Vita Soleha Prayoga. Saya mahasiswa PPG tahun 2022, kategori 2. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Penawar Tama. Saya guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ikut saya ngajar yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Udah sarapan apa belum? Sudah. Belum, kenapa belum? Belum dikasih. Padahal semuanya udah masak kan di rumah? Udah. Iya. Harusnya sarapan ya. Ya. Baik, supaya belajarnya bisa konsentrasi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dipimpin doanya. Nanda? Itu. Oh iya, Dodi. Ya. Ya, silakan dipimpin doanya, Dodi. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita absen dulu ya. Ya. Absen di mana? Absen kelasnya kemarin? Coba dilihat tuh. Ibu absen dulu ya. Arya hadir. Adil Miftah. Aldi. Ani Syafa. Mana? Oh iya. Anissa Hidayatus. Akila. Arga Kurniando. Cinta Rahma Nabila. Devianti. Dika. Kenapa Dika? Ayo. Main HP, habis dulu dulu nak. Oh, ngambil pena ya. Doni Setiawan. Evan Akbar. Fernanda Husnul. Gali Aditya. Intan Nur Fitriani. Oh, depan saya. Johan Saputra. Husnul Khotimah. Kirana Cinta. Becky Arbila. Muhammad Ilyas. Nafisa. Hadir. Nanda Pangestu. Hadir. Mana? Masukkan bajunya Nanda. Nur Khalifa. Pujaru. Hadir. Rafa. Hadir. Reha. Hadir. Selviana. Hadir. Surya Cindy. Hadir. Tirta. Hadir. Ferry Ferdiansyah. Oh, hadir semua ya? Sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu akan menyajikan KD pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelumnya kita belajar tentang apa? Mana lagi? Ya, pintar. Sekarang kita belajar tentang menyajikan teks eksplanasi. Sudah belajar di rumah? Sudah. Ya, benar. Baiklah. Ibu akan sampaikan KD-nya terlebih dahulu. KD-nya adalah 4.10, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis.
dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Nah, dari kali tersebut ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu melalui pendekatan TPACK dengan menggunakan model problem based learning, kalian dapat merancang kerangka teks eksplanasi, membuat kerangka teks eksplanasi menjadi teks eksplanasi dan menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin dan percaya diri. Ya, baiklah, Ibu akan menyajikan suatu video. Silahkan diamati ya. Tentunya video yang akan Ibu tampilkan ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Apakah terlihat? Terlihat. Suaranya gimana? Jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar hujannya sangat deras. Sangat deras menyebabkan terjadinya genangan air di mana-mana. Juga menyebabkan banjir. Coba lihat teman-teman, banyak kendaraan yang tenggelam dan rumah-rumah yang tenggelam. Air ada di mana-mana. Mengerikan bukan? Hari ini kita akan membahas tentang banjir. B-A-N-J-I-R. Banjir. Banjir merupakan gejala alam. Gejala alam yang buruk atau yang jelek yang merugikan manusia disebut juga bencana alam. Banjir adalah meluapnya air secara berlebihan. Penyebab banjir adalah daratan. Yang kedua, adanya penebangan hutan. Lihat teman-teman, pohon-pohonnya tidak ada lagi, sehingga air langsung meluap dan menjadi banjir. Yang ketiga adalah buang sampah sembarangan di sungai dan selokan. Akibatnya selokan bisa tersumbat dan sungai menjadi dangkal atau kotor karena penuh dengan sampah. Jika penuh dengan sampah, maka aliran air tidak bisa lancar dan timbullah banjir. Yang keempat adalah pembangunan rumah-rumah, gedung, toko-toko. Jika terjadi hujan, tidak semua air hujan itu bisa meresap ke dalam tanah sehingga airnya bisa menggenang di daratan. Nah, inilah yang menimbulkan banjir. Ketika area hijau atau yang ditumbuhi tanaman tidak ada lagi, maka bisa terjadi banjir. Proses terjadinya banjir adalah ketika hujan turun di mana-mana seperti terus air hujan yang turun akan diserap oleh tanah sehingga menjadi air tanah. Namun tidak semua air hujan bisa diserap oleh tanah karena banyaknya bangunan seperti rumah, villa, toko, gedung, mall. Air hujan tidak bisa diserap oleh tanah sangat banyak, menyebabkan parit atau sungai penuh dengan air dan airnya meluap sehingga menyebabkan genangan air banjir. Semakin sedikitnya daerah hijau yang ditumbuhi pohon-pohon dan banyaknya bangunan-bangunan seperti rumah, gedung, toko, mall, ini
bisa menimbulkan banjir. Cara agar tidak terjadi banjir adalah yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan ya teman-teman membuang sampah. Tidak boleh sampah itu dibuang langsung ke sungai atau ke selokan. Sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah seperti ini. Yang kedua, kita harus menanam pohon. Kita menanam pohon agar terdapat banyak area hijau dan juga agar air hujan yang turun dapat diserap oleh tanah. Yang ketiga adalah membersihkan fasilitas penyaluran air. Kita harus bersihkan sungai atau selokan agar tidak tersumbat oleh sampah-sampah, sehingga aliran airnya bisa lancar dari sungai menuju ke laut, tidak tersumbat. Coba kalian lihat, ini keadaan sungai yang kotor dengan sampah. Coba lihat, sungainya jelek sekali dan kotor sekali. Pemandangannya tidak enak untuk dilihat. Sungai yang kotor ini adalah sarang penyakit. Banyak kuman dan penyakit di sana. Ikan-ikan juga tidak senang tinggal di sungai yang kotor. Nah, yang ini adalah sungai yang bebas dari sampah. Sungainya bersih ya teman-teman. Kita senang melihat sungainya. Kalau sungainya bersih, pemandangannya jadi indah. Airnya juga jadi bersih dan ikan-ikan bisa senang hidup di sana. Teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah di sungai. Buanglah sampah di tempat sampah. Jika kalian di rumah, jangan sembarangan membuang sampah. Jangan dibuang di lantai ya. Buangnya di tempat sampah. Biar rumahnya jadi bersih dan tidak ada kuman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang banjir. Besok kita ketemu lagi ya dengan materi yang lain. Gimana? Kak? Bagus gak videonya? Setelah dari video tadi yang sudah ditampilkan, ada yang berani menyimpulkan video tadi? Wow, anak-anak pintar semua ya, hebat ya. Gantian ya anak-anak. Mas Johan dulu ya. Ayo silakan Mas Johan. Oh, Mas Johan mencatat ya. Oh, pinter ini strateginya orang pinter biasanya gitu dicatat. Iya. Silakan Mas Johan. Di dalam video tadi, hujan sangat deras dan dapat menyebabkan banjir. Banyak kendaraan, rumah tenggelam, luapnya air secara berlebihan, penebangan hutan, buang sampah sembarangan, pembangunan rumah, itu adalah penyebab banjir. Hal tersebut termasuk teks eksplanasi karena menjelaskan proses fenomena alam. Iya, yeay. Hebat ya Mas Johan ya, terima kasih Mas Johan sudah berani menyampaikan benar sekali ya yang disampaikan Mas Johan. Nah, kalau misalkan kalian tidak ingat ingin menyimpulkan, bagus tuh itu bisa menjadi contoh dicatat bagian poin-poin pentingnya ya. Selain itu apa yang kalian lihat dari video tersebut? Apa tadi? Ada? Penyebab banjir. Banjirnya ada apa aja? Membuang sampah sembarangan. Pembangunan Iya, pembangunan gedung-gedung terus? Pembuangan sampah udah ya tadi ya? Ya. Nah, dari sebab tersebut mengakibatkan datangnya banjir. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Budayakan hidup sehat dan bersih. Buang sampah di tempat supaya terlihat indah. Kalau indah kan enak ya dilihatnya. Supaya tidak terjadi banjir. Yang kedua, adanya penebangan pohon. Penebangan pohon mengakibatkan hutan menjadi gundul. Kalau sudah gundul,
air hujan tidak bisa diserap oleh iya, akarnya pinter. Jadi menyebabkan banjir. Nah setelah itu ada apa lagi tadi? Hujan yang terus menerus itu ya. Hujan badai mengakibatkan banjir juga karena itu tadi pembuangan sampah dan penebangan pohon. Sampah dibuang di sungai itu kan bisa menutupi saluran-saluran air ya. Jadi mengakibatkan banjir. Tadi ada kan yang di video tadi ada sungai banyak sampahnya gitu kan? Kalian tahu nggak? Nah, kalian pernah nggak merasakan kejadian alam? Pernah? Iya, apa? Banjir pernah juga? Pernah di satu kelas? Banjir di mana? Di Bugatama. Oh ya, kenapa banjirnya gara-gara apa? Hujan badai. Tapi tidak ada sampahnya ya? Ya, tidak boleh buang sampah ya, nanti mengakibatkan banjir. Kalau udah banjir pasti ada korban jiwa. Susah ditanya ya kan? Jadi banyak menimbulkan penyakit. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Nah sebelum mengerjakan tugas, kita bagi kelompoknya. Kelompoknya masih yang kemarin kan? Masih. Tidurnya sesuai dengan kelompok? Sesuai. Sebelum mengerjakan tugas, ingat dibagi supaya kerja semua. Akhirnya tanggung jawabnya masing-masing. Bagikan LKPD-nya ya. Nah, itu kan kalian disuruh membuat teks eksplanasi. Nah, itu tadi boleh mengambil yang video tadi, boleh mengambil topiknya yang lain juga boleh ya. Terserah kalian, bebas. Yang penting langkah-langkahnya paham kan sesuai dengan struktur. Caranya bisa ditulis dulu di tulis masing-masing, habis itu di ya.
Bu, mau tanya. Penggunaan konjungsi kausalitas itu apa, Bu? Oh, ini sesuai dengan sebab akibat. Oh, sebabnya. Tadi sebabnya. Oke, ini. Penebangan bahas penebangan pohon yang sama sembarangan, izin berdalai, apa nih? Tadi siapa itu? Penebangan pohon, buang sampah ya? Buang sampah sembarangan, membuat penebangan pohon, buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, terus hujan badai terus ini susah. Terus apa?
Eman, kamu gambar apa? Emangnya kamu sudah selesai? Sudah belum? Belum kan? Waktunya masih di Sekarang berapa menit, Bu? Kita, Bu, ya. Gilang. Waktunya berapa menit lagi, Bu? Masih ada 5 menit lagi. Oke. Ayo yang tidak bekerja, kelihatan ya. Karena penilaiannya itu penilaian cepat juga.
Kalau sudah langsung disalin, waktunya 5 menit tadi. Sekarang udah kurang berapa? Wah, pinter apa nih dia? Evan ini diam-diam pinter loh. Menurut dia karena menurut dia kalimat menurut dia banjir bandang Banjir bandang. Ciwidey Belum. Kalau ngantuk, keluar dulu cuci muka. Gak apa-apa. Biar mengakibatkan terjadinya belum. Ya, baiklah. Sudah kan? Ini sudah habis ya? ya. Ada yang belum? Sepertinya kalau ada yang belum. Udah, ya kan sudah? Udah. Belum. Ya waktunya masih ada 1 menit lagi. Udah semua ya? Udah. Gimana? Sulitkah? Enggak kan? Lumayan. Lumayan. Tapi dari video yang sudah ditampilkan tadi setidaknya sudah membangun kreativitas kalian ya. Menunjukkan topik, gitu kan? Ya, silakan ada yang berani menampilkan hasil diskusinya tidak? Sasa. Ya, silakan Sasa. Maju ke depan Sasa ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Ya. Proses terjadinya banjir.
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sudah banyak diketahui. Di Indonesia, bencana banjir tidak hanya terjadi di perkotaan saja, yang padat penduduk dan bangunannya, melainkan juga kerap terjadi di desa karena faktor alam dan faktor ulah manusia. Proses terjadinya banjir, pembuangan sampah yang sembarangan, serta hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan terjadinya bencana banjir bandang di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Senin 6 bulan 6 2022. Kendati begitu, belum diketahui secara pasti dampak dan ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar menyebutkan bahwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, di mana air sangat deras dan kencang yang menyebabkan luapan dari hulu sungai. Banjir berdampak pada jembatan penghubung Kampung Warung dan Cimundang. Interpretasi dampak lainnya dan juga korban sampai saat ini masih dalam asesmen petugas di lapangan, kata Kasih Kedaruratan BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat. Dalam keterangan resminya, menurut dia, banjir bandang di Ciwidey terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Hal itu akibat terjadi overkapasitas dan saluran pembuang dan terjadinya sedimentasi. Pembuangan saat ini BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan asesmen ke lokasi kejadian. Kami BPBD Jabar juga terus melakukan koordinasi Kabupaten Bandung untuk tindakan selanjutnya. Imbu Hadi. Ya, baik, bagus, Sasa. Bagus ya? Bagus. Beri aplaus buat. Terima kasih Sasa sudah berani menyampaikan. Ya, silakan kelompok lain yang ingin memberi tanggapan. Ya, Akila ya. Silakan Akila. Saya Akila dari kelompok 1 ingin bertanya. Oh iya, boleh, silakan. Itu proses kejadiannya disebabkan oleh apa? Proses kejadian banjir dapat juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan serta hujan dengan intensitas tinggi. Oh iya, baik. Sudah menjawab? Oh, sudah. Oke, baiklah, terima kasih Sasa. Iya, sama-sama. Ada kelompok lain lagi? Ya, silakan. Bapak. Kelompoknya Sasa boleh membantu Sasa ya. Ya. Saya ingin menanggapi kelompok Sasa sudah bagus, sudah sesuai dengan strukturnya, yaitu identifikasi proses kejadian dan ulasan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Sasa, bagaimana cara mencegah banjir agar tidak terjadi? Ya, Sasa boleh dibantu dengan temennya. Ada yang mau membantu? Oh iya, silakan Mas Johan. Ya, silakan dijawab Mas Johan. Mau ke depan atau di situ aja? Oh, di situ aja. Iya. Ya, silakan Mas Johan. Cara mencegah banjir adalah tidak membuang sampah sembarangan, karena dapat membuang sampah sembarangan dapat menyumbat aliran air, saluran air sehingga air tidak mengalir dan dapat menyebabkan banjir. Iya, sudah terjawab belum Rafa? Sudah. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Ibu beri aplaus untuk yang menanggapi. Ya, yang sudah ditampilkan kelompok Sasa tadi sudah baik ya, sudah bagus. Nah, tadi apa pembahasan dari kelompoknya Sasa tentang apa? Tentang banjir. Oh iya, tentang banjir. Tadi ada sebabnya, ada akibat. Ada sebabnya nggak tadi yang disampaikan oleh kelompok Sasa? Sebabnya apa? Ya, pembuangan sampah sembarangan dan intensitas. Iya. Ada faktor alam dan ada faktor ulah manusia. Faktor alamnya apa? Nggak fokus. Iya, faktor alamnya curah hujan.
Kalau ulah manusianya apa tadi? Ya, baiklah, bagus, hebat ya anak-anak ibu. Oke, baiklah, dari pembelajaran hari ini ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kalian dapat apa? Ayo, Arya, iya silakan Arya. Tadi saya mempelajari tentang menyajikan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur. Iya, pinter ya Arya ya. Iya, dengan menyajikan teks eksplanasi berdasarkan struktur. Nah, tentunya membuat teks eksplanasi itu harus memperhatikan langkah-langkahnya juga. Cara langkah-langkah membuatnya gimana? Tentukan topiknya dulu. Lalu lakukan pengamatan. Catatlah. Ya, terus uraikan gagasan. Terus rumuskan. Lalu selanjutnya ya, terakhir iya, jadilah teks eksplanasi yang utuh, yang baik, yang bisa dibaca oleh orang lain atau kita sendiri. Ya, baiklah. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, saya rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang teks puisi ya. Ya, silahkan belajar di rumah. Ya, baiklah. Kalau sudah, kita siap-siap pulang. Kumpulkan KPD-nya ya. Ya, sudah? Silakan disiapkan. Langsung pulang ya, jangan mampir-mampir ya. Silakan. Siapa ya? Gantian ya. Biar berani semuanya. Ya, Akila silakan bikin doanya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari barisan sini ya, biar nggak berebut. Ayo, gantian. Sana dulu, sabar ya Pak. Ayo, terbaris biar rapi. Biasakan rapi, disiplin. Ayo gantian langsung.